Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari kisah Ki Jalu, sebuah kisah dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah kali ini berjudul Masa Lalu Kelam Ki Jalu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sementara itu di tempat lain, Ki Jalu sudah berdiri berhadapan-hadapan dengan Dewi Arum. Dewi Arum belum merubah wujudnya menjadi seekor ular hijau, karena dia merasa belum perlu. Akan tetapi Dewi Arum yang tidak mau tertipu untuk kedua kalinya oleh murid sekaligus laki-laki yang dulu pernah dia cintai itu, tetap bersiap waspada dengan memegang erat tongkat kayu kabuah yang dipegangnya. Tidak disangka, akhirnya Aing bisa bertemu lagi dengan mantan guru Aing yang punya otak mesum ini. Ledek Ki Jalu mengawali percakapan mereka berdua. Dewi Arum hanya tersenyum sinis, lalu tidak mau kalah membalas ucapan pedas Ki Jalu. Aku juga tidak menyangka setelah 30 tahun berlalu akan bertemu lagi dengan mantan murid pengkhianat yang sudah banyak menipuku. Jawab Dewi Arum masih dengan senyum tersungging di bibirnya. Guru mesum, dari mana dapatkan tongkat itu? Itu adalah tongkat kayu kabuah milik Aing yang hilang ketika Aing bertempur dengan anak ingusan bernama Miftah. Ayo, cepat kembalikan. Bentak Ki Jalu seraya membuka tangan kanannya seolah memberi isyarat agar Dewi Arum harus segera mengembalikan tongkat miliknya itu. Namun jawaban tidak terduga justru keluar dari mulut Dewi Arum. Oh, jadi ini tongkat milikmu, ambillah. Aku juga sudah tidak butuh tongkat butut ini. Saut Dewi Arum yang dengan entengnya melemparkan begitu saja tongkat kayu kabuah itu ke arah wajah Ki Jalu. Ki Jalu yang tidak berprasangka buruk sedikitpun kepada Dewi Arum dengan sigap hendak menangkap tongkat tersebut dengan tangan kirinya. Namun kembali hal yang di luar dugaan terjadi. Ki Jalu langsung terpekik kesakitan saat tangan kirinya menyentuh tongkat kayu kabuah tersebut. Panas! Teriaknya, lalu tangan kiri Ki Jalu refleks melepaskan tongkat itu karena merasa tidak tahan dengan panasnya. Tangannya terasa seperti memegang bara api yang masih menyala. Diam-diam Dewi Arum tersenyum penuh arti ke arah Ki Jalu yang segera mencoba menetralisir tangannya yang sempat menyentuh tongkat itu. Terlihat tangannya yang tadi sempat mengangkat tongkat kayu kabuah itu kini sedikit melepuh dan meninggalkan bekas warna kemerahan. Baru segitu kau sudah tidak tahan, Jalu. Dasar laki-laki lemah, tidak sepadan dengan kesombongan dan mulut besarmu. Kembali Dewi Arum mengejek Ki Jalu. Kurang ajar, dasar manusia ular jadi-jadian. Apakan tongkatku ini Tidak biasanya tongkat ini seperti berubah menjadi bara api ketika dipegang sama Aing. Protes Ki Jalu seraya menatap tajam penuh rasa curiga ke arah Dewi Arum. Loh, katanya itu tongkat punya kamu, Jalu. Masa iya memegangnya saja tidak becus begitu? Jangan-jangan kamu hanya ngaku-ngaku saja. Ledek Dewi Arum seraya menutup mulutnya dengan tangan kanan yang sedang menahan tawa. Jelas Dewi Arum sengaja ingin mempermalukan dan memancing emosi sang Raja Santet dari tanah Pasudan itu. Ki Jalu yang terpancing emosinya langsung menendang tongkat itu dengan menggunakan kakinya tepat ke arah wajah Dewi Arum. Anehnya, tongkat kayu kabuah tersebut malah hanya berputar-putar di udara, lalu berbalik tiba-tiba saja, malah hendak menyerang Ki Jalu dan hendak menghantam kepala dukun santet itu. Untunglah Ki Jalu dengan gesit menghindar hingga kepalanya tidak tertebas dari hantaman keras yang bisa membuat kepalanya terbelah jadi dua. Hal itu jelas makin membuat Ki Jalu emosinya makin naik ke ubun-ubun. Ada apa dengan tongkat sakti ini? Kenapa dia malah berbalik menyerang Aing? Nyai Sulastri, kenapa Mane sekarang berubah drastis seperti ini? Kenapa Mane sekarang jadi pembangkang dan pengkhianat seperti Gandarwa Wiyasa? Apa Mane tidak takut dengan hukuman yang akan Aing berikan nanti atas pengkhianatan Mane? Ki Jalu berkata dalam hatinya.
Tepatnya Ki Jalu sedang mengadakan telepati dengan sosok penunggu tongkat kayu Kabuha tersebut. Ki Jalu bukan hanya ingin menanyakan apa yang terjadi pada sosok tersebut, tapi juga ingin tahu kenapa kini sosok penunggu tongkat kayu itu malah berkhianat padanya. Ya, Nyai Sulastri adalah sosok nenek-nenek parubaya penunggu tongkat Kabuha tersebut. Dulu dia sempat takluk dikalahkan oleh Ki Jalu dalam sebuah pertarungan di antara keduanya di hutan Sancang Garut. Setelah Nyai Sulastri kalah telak, Ki Jalu berjanji tidak akan membunuhnya asal Nyai Sulastri mau jadi anak buahnya. Sejak saat itu tongkat kayu Kabuha itu pun menjadi salah satu senjata andalan Ki Jalu dalam menumpas para lawannya. Namun ketika pertarungan antara Ki Jalu dan Miftah berlangsung tempo hari dan membuatnya babak belur hampir sekarat dihantam sabuk keramat milik Miftah, tongkat kayu Kabuha tersebut tanpa sengaja terlempar sangat jauh hingga patah menjadi dua. Tidak lama setelah patah, berangsur wujudnya berubah kembali menjadi sosok aslinya. Di luar dugaan, tongkat tersebut tanpa sengaja ditemukan oleh Dewi Arum yang sedang mencari tumbuhan herbal untuk membantu kesembuhan Gandarwa Wiyasa yang belum lama dia selamatkan. Namun yang ditemukan Dewi Arum adalah sosok Nyai Sulastri yang dalam kondisi kedua tangannya patah dan tubuh penuh luka mengenaskan. Dewi Arum yang kasihan kemudian membantu penyembuhan luka tubuh Nyai Sulastri dan membantu menyambung kembali kedua tangannya yang patah dengan menggunakan minyak bintang Kalimantan yang pernah dia pelajari cara meraciknya dari sahabatnya sesama siluman ular dari Kalimantan. Singkat cerita, Nyai Sulastri pun berangsur sembuh dan kembali ungkapkan rasa terima kasihnya. Dia janji akan membantu Dewi Arum untuk membalaskan dendam pada Ki Jalu. Rupanya Nyai Sulastri sangat kecewa pada Ki Jalu yang merupakan junjungannya, tapi sama sekali tidak pernah mencari apalagi membantu mengobati dirinya yang saat itu sedang terluka parah akibat terlempar cukup keras. Sampai akhirnya Dewi Arum juga menceritakan soal Gandarwa Wiyasa dan juga dirinya yang di masa lalu pernah dikhianati oleh Ki Jalu. Mulai saat itulah Nyai Sulastri bersumpah tidak mau lagi jadi anak buah Ki Jalu. Nyai Sulastri merasa sakit hati karena hanya merasa keberadaannya dibutuhkan Ki Jalu. Tapi dukun santet itu tidak bersungguh-sungguh ingin memelihara, apalagi merawatnya. Itu sebabnya ketika Ki Jalu sempat mencoba memanggilnya, Nyai Sulastri tidak pernah mau datang. Begitu juga ketika Ki Jalu mencoba memegangnya yang berwujud tongkat kayu Kabuha. Tangan Ki Jalu sengaja dia buat jadi kepanasan, seperti memegang bara api. Sekarang aing paham. Mane rupanya sama saja seperti Gandarwa Wiyasa ikut berkhianat dan berpihak pada musuh aing Nyai Sulastri. Sayang sekali karena aing sekarang terpaksa ikut menghabisi Mane. Gumam Ki Jalu seraya mengambil posisi duduk bersila lalu meraga sukma. Ya, Ki Jalu sengaja melawan sosok Nyai Sulastri dengan memakai raga halusnya agar bisa lebih memaksimalkan potensi kekuatannya. Ki Jalu kali ini hanya ingin mempersingkat waktu pertarungan karena dia tidak mau tujuan utamanya mencari Miftah dan Bu Jamila, istrinya, jadi tertunda kembali. Hai, Raja Angin dari utara, barat, timur dan selatan, aing memanggil Mane agar segera ke sini, sekarang juga, kata Ki Jalu dengan memberi penekanan pada akhir kalimatnya. Untuk beberapa saat suasana berubah hening. Dewi Arum yang sudah hafal akan sifat licik mantan kekasih sekaligus mantan muridnya itu, refleks memasang sikap waspada penuh untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak lama kemudian, sebuah putaran angin yang berbentuk seperti angin puting beliung berwarna hitam legam tiba-tiba muncul di hadapan Ki Jalu. Rambut dan jambang Ki Jalu pun ikut riap-riap terkena sambaran angin dari Raja Angin yang langsung muncul ketika dipanggil oleh Ki Jalu. Bagus, Mane masih patuh dan cepat datang ketika aing memanggil Raja Angin, puji Ki Jalu pada sosok Raja Angin. Sosok Raja Angin hanya menundukkan sedikit wajahnya tanpa berterima kasih atas pujian yang diberikan sang junjungan kepadanya. Sekarang Mane habisi kedua perempuan jadi-jadian ini. Jadilah malaikat pencabut nyawa buat mereka. Jangan kasih ampun, cepat laksanakan. Aing sudah muntah melihat sampah busuk seperti mereka, perintah Ki Jalu dengan emosi yang begitu menggelora. Hanya dalam sekejap mata sosok Raja Angin langsung menghilang dari hadapan Ki Jalu. Kemudian tanpa ampun langsung menghampiri, lalu menggulung sosok Dewi Arum dan Nyai Sulastri tanpa ampun. Tubuh kedua musuh Ki Jalu itu pun ikut masuk dalam pusaran angin yang diciptakan oleh Raja Angin.
lalu ikut tersapu ke dalamnya. Terdengar samar-samar teriakan kesakitan yang bercampur dengan suara gemuruhnya angin puting beliung yang begitu riuh. Namun semua itu tidak berlangsung lama, karena setelah itu seiring putaran angin puting beliung itu terhenti, suasana pun berubah sunyi, senyap, seperti suasana pemakaman umum di malam hari. Kemudian terdengar ada dua sosok yang terlempar dari pusaran angin tersebut, dengan kondisi sudah tidak bernyawa dan tubuh sudah tidak utuh lagi. Ya, itulah sosok Nyai Sulastri dan Dewi Arum yang tewas mengenaskan di tangan sosok Raja Angin. Bok, bok. Kedua sosok musuh Ki Jalu tersebut terlempar tepat di bawah kaki Ki Jalu dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Ki Jalu hanya memandang sinis pada dua jasad yang kini tidak ubahnya sebagai seonggok sampah tidak berguna di matanya. Tanpa ada sedikit pun rasa kasihan, Ki Jalu menatap nanar meludahi kedua jasad tersebut, kemudian menendangnya secara bergantian. Dewi Arum, sayang sekali maneh harus ikut mati sia-sia. Andai saja maneh tahu sampai hari ini aing masih belum bisa melupakan maneh. Suara Ki Jalu terdengar lirih. Tatapan mata Ki Jalu terlihat berkaca-kaca, seperti ada sebuah rasa sedih, menyesal, dan kehilangan yang bercampur aduk menjadi satu. Namun susah payah dia berusaha sembunyikan, terhalang oleh rasa egoisme dan kesombongan yang merajai dirinya selama puluhan tahun. Baru kali ini Ki Jalu merasa ada sesuatu yang terenggut paksa dari dalam dirinya. Sebuah perasaan cinta yang terpaksa harus dia singkirkan jauh-jauh demi meraih ambisi pribadinya. Setelah sosok Raja Angin pergi, Ki Jalu pun jatuh terduduk. Wajahnya yang tampak sudah dihiasi keriput, tidak lagi terlihat garang dan diwarnai oleh kesombongan seperti sebelumnya. Kini terlihat kuyuh dan seperti dihiasi oleh mendung. Rupanya meski sudah 30 tahun terlewati, akan tetapi Ki Jalu masih belum bisa melupakan Dewi Arum. Ya, dukun santet yang dikenal bengis dan tidak punya hati tersebut ternyata memang sudah jatuh hati pada sosok siluman ular cantik Dewi Arum. Meski hubungan mereka terpaksa berakhir dengan sebuah kebencian dan dendam akibat ulah Ki Jalu sendiri yang terlalu mengedepankan ambisinya yang ingin jadi orang paling sakti di tanah Pasundan. Tapi sejujurnya, di mata Ki Jalu, figur Dewi Arum adalah perempuan kedua yang jadi cinta sejatinya setelah Bu Romlah, istri pertamanya. Bahkan Ki Jalu masih mengingat dengan jelas 30 tahun lalu saat menjadi murid sekaligus kekasih Dewi Arum. Setiap detik yang dia habiskan bersama Dewi Arum adalah salah satu momen yang membuatnya bahagia. Meski usia Ki Jalu dan Dewi Arum saat itu terpaut cukup jauh. Juga Ki Jalu tahu betul Dewi Arum adalah sosok siluman ular yang berusia lebih dari 100 tahun. Akan tetapi Ki Jalu tidak pernah mempedulikan hal itu. Rasa cinta dan sayang dia rasakan tulus sama dengan perasaan yang sama yang dulu pernah dia curahkan pada Bu Romlah, istri pertamanya yang sudah lama meninggal dunia. Namun Ki Jalu hidupnya tidak bisa bebas melaksanakan apapun dan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri, akibat terikat sebuah perjanjian dengan Turangga, si Raja Iblis. Ada sebuah perjanjian yang mengikat antara keduanya, bahkan ditandai dengan goresan luka sayatan yang mengeluarkan darah segar dari lengan Ki Jalu. Ya, kucuran darah yang keluar dari lengannya yang sengaja digores oleh pisau gaib milik Turangga adalah sebagai tanda kepatuhan Ki Jalu pada sang junjungan. Turangga membebaskan Ki Jalu untuk berguru dan berburu ilmu kemanapun, asal dia tetap harus mengabdi kepadanya. Ki Jalu juga disuruh untuk menyerap semua ilmu dan kesaktian dari para guru yang mengajarkannya. Namun ketika semua itu sudah didapatkan, Ki Jalu diharuskan untuk menghabisi sang guru. Itu adalah salah satu cara jangan sampai ada lagi yang memiliki ilmu dan kesaktian tersebut selain Ki Jalu. Sedangkan peran Turangga dalam hal ini akan membantu melipat gandakan kemampuan Ki Jalu jadi berlipat-lipat, hingga nanti jadi melebihi kemampuan para guru Ki Jalu sebelumnya. Sebenarnya Ki Jalu tidak mau menghabisi Dewi Arum, namun Turangga mengancam akan menghabisinya dan menjadikannya budak sampai hari kiamat di kerajaan iblisnya. Ki Jalu nanti bukan hanya akan dijadikan budak, tapi juga akan mendapatkan siksaan berupa cambukan, pukulan dan hantaman batu-batu besar bila berani menentang perintah sang junjungan. Tentu saja Ki Jalu tidak berani untuk menentang apapun perintah dari Turangga. Apapun akan dia lakukan asal jangan sampai mendapatkan hukuman dari Turangga yang terkenal bengis, kejam, dan tidak punya rasa belas kasihan sedikit pun. Dan kini sebagian sifat iblis yang melekat di dalam diri Turangga
mulai ikut masuk ke dalam diri Ki Jalu. Sebenarnya dulu Ki Jalu di masa mudanya pernah menikah dan hampir mempunyai seorang anak. Ki Jalu muda juga dulu sempat mengecap manisnya sebuah kebahagiaan bersama sang istri di tengah-tengah keterbatasan yang mereka berdua miliki. Akan tetapi rumah tangga Ki Jalu bersama istri pertamanya itu malah tidak berakhir dengan bahagia. Bahkan berakhir dengan tragis, dipenuhi oleh derayan air mata dan menyisakan sebuah luka yang menganga begitu dalam. Ya, sekitar 35 tahun lalu, tepatnya saat Ki Jalu berusia 20 tahun, dia pernah menikah dengan Bu Romlah, istri pertamanya. Dulu Ki Jalu muda hanyalah seorang buruh tani biasa yang miskin dan hanya kerja serabutan untuk menghidupi keluarga kecilnya. Bu Romlah yang saat itu sedang hamil muda membuat Ki Jalu muda makin bersemangat untuk bekerja. Dia juga tetap teguh menjalankan perintah agamanya dengan selalu sholat tepat waktu dan rajin bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Bisa dibayangkan betapa bahagianya kehidupan pasangan muda tersebut waktu itu. Meski mereka berdua hidup dengan kondisi keuangan pas-pasan, bahkan serba kekurangan, tidak ada makanan dan cemilan mewah di atas meja makan pasangan suami istri itu. Bahkan beras adalah salah satu barang yang dianggap mahal dan jarang bisa mereka dapatkan akibat penghasilan Ki Jalu muda yang tidak menentu. Sehari-hari Ki Jalu muda dan Bu Romlah lebih sering makan singkong goreng atau ubi jalar rebus sebagai pengganjal perut mereka. Bila tidak ada singkong ataupun ubi jalar, hanya daun singkong rebus yang diberi sedikit garam, jadi pengganjal perut mereka dari kelaparan. Bahkan ketika tidak ada lagi bahan makanan yang bisa mereka makan, pasangan suami istri berusia muda itu lebih memilih untuk berpuasa. Mereka hanya merasa cukup santap sahur dan berbuka dengan air putih saja. Namun hal itu sama sekali tidak mengurangi kebahagiaan mereka berdua. Keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah sekalipun bertengkar, apalagi beradu mulut hanya karena masalah ekonomi. Ki Jalu muda merasa sangat beruntung memiliki istri soleha seperti Bu Romlah yang tidak banyak menuntut darinya. "Maafkan Akang ya Neng, Akang masih belum bisa membahagiakan Neng," kata Ki Jalu muda pada Bu Romlah yang sedang sibuk di dapur memindahkan singkong rebus yang asapnya masih mengepul itu ke atas alas daun pisang. Ya, saking miskinnya keluarga mereka sampai piring kaleng pun mereka tidak punya. Rumah mereka yang mirip gubuk itu bahkan masih beralaskan tanah. Hingga tidak jarang suka ada hewan kecil yang masuk ke dalam rumah seperti ular, lipan, kalajengking, bahkan tikus. Sehari-hari Ki Jalu muda dan Bu Romlah tidur dengan alas seadanya, hanya beralaskan tumpukan karung dan kardus yang disatukan dan ditumpuk sedemikian rupa. "Akang ini kenapa sih tiba-tiba ngomongnya kayak begitu? Saya tetap bahagia kok selama menjalani hidup bersama Akang," sahut Bu Romlah sambil tersenyum manis. Sebuah senyuman yang selalu menjadi penyemangat buat Ki Jalu muda di saat dia sering mendapatkan cemoohan dan hinaan warga akibat kemiskinannya. Senyuman Bu Romlah juga yang menguatkan mental Ki Jalu muda agar tetap bersemangat mencari nafkah untuk menghidupi mereka berdua. Bahkan senyuman sang istri pula lah yang jadi alasan Ki Jalu muda untuk tetap memegang teguh prinsip yang sudah dipegangnya. Karena ada beberapa orang yang menawarkan Ki Jalu muda untuk menjadi kaya secara instan lewat jalur pesugihan, namun selalu ia tolak. "Maaf, bukannya saya tidak ingin menjadi orang kaya, tapi saya hanya ingin menghidupi anak istri dengan cara yang halal dan diberkahi oleh Allah. Kaya raya lewat pesugihan itu salah satu dosa musyrik yang tergolong dosa besar. Saya tidak akan pernah mau melakukannya." Itulah alasan yang dikemukakan oleh Ki Jalu muda setiap kali ada tetangganya yang mengajaknya melakukan ritual pesugihan. "Ya sudah, terserah kamu saja Jalu. Saya akan menawarkan pesugihan jual umur karena kasihan sama istri kamu yang hidupnya melarat terus sama kamu," kata warga yang menawarkannya pesugihan. Wajahnya terlihat sangat kesal karena sarannya malah dimentahkan begitu saja oleh Ki Jalu. Saat itu Ki Jalu muda hanya tersenyum getir. Dalam hatinya, laki-laki itu selalu menyelipkan sebuah doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikannya kekuatan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup yang kini melanda keluarganya. Sayangnya seorang dukun santet yang terkenal sakti, bengis dan berotak mesum di masa itu, rupanya diam-diam menyukai Bu Romlah. Dukun sakti itu bernama Aba Jambrong. Dia yang usianya sudah mau setengah abad pada saat itu rupanya menyukai Bu Romlah yang memang berwajah cantik.
Bahkan dulu Ki Jalu Muda sempat harus bersaing dengan banyak laki-laki yang menyukai Bu Romlah. Sampai akhirnya Ki Jalu Muda lah yang jadi pemenangnya dan berhasil menikahi sang gadis pujaan hati. Padahal Aba Jambrong sendiri sudah memiliki 4 istri, bahkan sudah dikaruniai 9 orang anak dari keempat istrinya tersebut. Akan tetapi ilmu sesat yang dimilikinya membuat nafsu syahwat laki-laki parubaya itu menjadi tidak terkendali. Aba Jambrong masih merasa tidak puas akan pelayanan istri-istrinya itu. Bahkan dia berencana untuk mencari perempuan lain yang mau dijadikan sebagai istri kelimanya. Rupanya Aba Jambrong sering melihat Bu Romlah yang suka mandi dan mencuci pakaian di sungai dekat rumahnya. Ya, pada saat itu warga belum banyak yang memiliki kamar mandi sendiri, jadi mereka pun mencuci pakaian, mandi, dan mencuci piring di sungai. Rumah Aba Jambrong yang jaraknya tidak terlalu jauh dari bibir sungai membuatnya jadi lebih leluasa untuk memperhatikan gerak-gerik Bu Romlah dari kejauhan. "Romlah, Romlah, kau sungguh cantik sekali. Aku ingin sekali merasakan kehangatan tubuhmu," gumam Aba Jambrong seraya menelan ludah. Ketika pagi itu tanpa sengaja, dia melihat Bu Romlah yang sedang mandi hanya memakai kain basahan berupa selai kain jarik yang memperlihatkan punggungnya. Suatu malam saat Ki Jalu Muda masih di musola untuk menunaikan sholat isya berjamaah, rupanya Aba Jambrong diam-diam mendatangi gubuk kecil milik Ki Jalu Muda. Saat itu Bu Romlah hanya sendirian dan dipaksa Aba Jambrong untuk melayani nafsu setannya. Ya, Aba Jambrong sangat bernafsu untuk menyetubuhi Bu Romlah yang sedang dalam keadaan hamil muda. Bahkan dia juga tidak peduli meski Bu Romlah sudah bersuami. Bu Romlah tentu saja menolak, bahkan mencoba melawan dengan memukul tubuh tinggi besar Aba Jambrong dengan sapu lidi. Namun usahanya gagal total. Tenaga Aba Jambrong jauh lebih kuat darinya karena di dalam tubuhnya juga ada jin-jin perewangan yang membuatnya jadi jauh lebih kuat dibanding para pria seusianya. Bu Romlah hanya bisa menangis sambil berontak dan terus memaki-maki Aba Jambrong, bahkan sampai meludahi wajah tua bangka itu saking jijinya. "Pergi, tolong, jangan lakukan itu Ki, saya mohon," pinta Bu Romlah sambil menangis. Rasa takut makin mengintimidasi perempuan muda itu. Dalam hatinya dia memohon semoga sang suami segera pulang dari musola. Tubuhnya yang kurus tidak kuasa lagi berontak saat dipepet ke tembok oleh tubuh tinggi besar Aba Jambrong. Sebaliknya, Aba Jambrong hanya tertawa terkekeh-kekeh sambil terus mencoba melucuti pakaian yang dikenakan ibu muda yang baru 4 bulan dinikahi Ki Jalu Muda itu. Bu Romlah yang tidak sudi tubuh mulusnya dinikmati selain oleh Ki Jalu Muda suaminya, lebih memilih mati daripada harga dirinya sebagai seorang perempuan dan seorang istri diinjak-injak oleh dukun bejat berotak mesum itu. Tepat ketika Aba Jambrong hendak melucuti pakaian atasnya, Bu Romlah langsung menggigit tangan Aba Jambrong sekuat tenaga hingga mengucurkan darah. Akibatnya, pegangan tangan kanan Aba Jambrong dan tindihan tubuhnya yang sedari tadi menghimpit tubuh Bu Romlah dengan ketat pun perlahan menjadi longgar. Aba Jambrong refleks melepaskan tangan kanannya yang digigit Bu Romlah sampai berdarah hingga Aba Jambrong kesakitan. "Wah, sakit tahu," pekik Aba Jambrong. Saat itulah Bu Romlah susah payah mencoba bangun dari tempat tidur, lalu lari ke arah pintu. Tapi aneh, tiba-tiba saja Aba Jambrong tahu-tahu sudah ada di depan pintu. Wajah tuanya yang mulai dihiasi banyak keriput, kini terlihat murka akibat gigitan di tangan kanannya. "Mau lari kemana atuh Neng Romlah? Lebih baik Neng kembali ke atas ranjang. Aba janji akan memberikan Neng kenikmatan melebihi si Jalu, suami keremu itu. Ayolah," rayu Aba Jambrong seraya mengedip-ngedipkan matanya dengan tatapan nakal ke arah Bu Romlah yang berdiri ketakutan dengan kedua mata sembab di hadapannya. Bu Romlah makin ketakutan dan sontak berjalan mundur ke belakang, hingga tubuhnya yang hanya tertutup pakaian sebagian itu kini menempel ke dinding. Dan hanya dalam satu lompatan, tubuh tinggi Aba Jambrong tahu-tahu sudah berdiri di depan Bu Romlah. Tatapan matanya begitu nyalang, terkesan menakutkan, menyiratkan nafsu bejatnya yang berkobar-kobar dan minta untuk segera disalurkan. Air mata Bu Romlah semakin deras berderai di pipinya saat menyadari kalau kini dia sudah benar-benar mati kutu, tidak bisa lepas dari dukun mesum itu. Sementara itu sepulang dari musola, Ki Jalu Muda sudah berniat hendak langsung pulang ke rumah. Kebetulan tadi ada pengajian dan setiap jemaah diberi nasi besek yang biasanya berisi makanan lengkap, ada nasi, tahu, tempe sambal, ayam goreng,
lalapan mentah dan kerupuk. Ki Jalu muda sudah tidak sabar ingin segera membawa nasi besek tersebut ke rumah untuk dinikmati berdua bersama Bu Romlah, sang istri tercinta. Karena dia dan Ibu Romlah bisa dikatakan sangat jarang bisa menikmati makanan yang menurut mereka berdua terbilang mewah tersebut. Pasti Neng Romlah senang sekali saya bawakan nasi besek ini. Terima kasih ya Allah. Padahal dari awal kehamilan istri, hamba ngidam ingin makan ayam goreng, tapi baru kesampaian sekarang. Gumam Ki Jalu muda dalam hati dengan mata berkaca-kaca, karena tidak sanggup menutupi rasa sukacita yang menderanya sekarang. Sepanjang perjalanan wajah Ki Jalu muda terlihat berseri-seri, sebab sudah membayangkan sebuah kebahagiaan akan terpancar dari sang istri. Bahkan Ki Jalu muda sudah membayangkan nanti dia akan menyuapi Bu Romlah makan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada sang istri. Kemudian Ki Jalu muda pun bergegas memacu langkah menuju rumahnya yang jaraknya sekitar 500 meter dari musola. Ki Jalu muda bahkan tidak peduli ketika kaki kirinya sempat tersandung batu saat berjalan, akibat gelapnya jalan dan tidak ada penerangan sama sekali. Tidak lama kemudian tiba-tiba Ki Jalu muda menghentikan langkahnya, karena lama-lama dia mendengar seperti ada suara teriakan seorang perempuan. Tolong, tolong. Ki Jalu muda kembali mencoba memasang telinganya baik-baik untuk memastikan. Itu suara siapa ya yang minta tolong? Kok suaranya seperti suara istriku Romlah? Gumam Ki Jalu muda. Wajah Ki Jalu muda langsung berubah khawatir. Dia sangat takut terjadi apa-apa dengan istrinya itu. Apalagi Bu Romlah saat ini sedang hamil dan usia kehamilannya sekitar 2 minggu. Usia yang sangat rentan untuk seorang ibu hamil, apalagi yang perdana mengandung seperti Bu Romlah. Lindungilah istri dan calon bayiku ya Allah, batin Ki Jalu muda dalam hati sambil setengah berlari bergegas menuju rumah gubuknya. Sementara itu di rumah Ki Jalu muda, tampak Bu Romlah sedang berteriak minta tolong berharap ada warga yang datang menolongnya. Ya, Bu Romlah sedang ketakutan ketika Aba Jambrong sedang berusaha merudak paksa dirinya. Ayo Neng Romlah, layani Aba. Aba janji akan memberimu uang, perhiasan atau apapun yang Neng mau, yang tidak pernah dikasih Ki Jalu. Ayolah Neng. Aba Jambrong kembali mencoba merayu Bu Romlah. Seraya mulai membuka satu persatu pakaian serba hitam yang dikenakannya. Dengusan nafas laki-laki bau tanah itu terdengar berderu kencang, seiring dengan detak jantungnya yang ikut mengencang ketika melihat bagian tubuh Bu Romlah akibat sebagian pakaian yang tersingkap. Kemulusan tubuh Bu Romlah membuat Aba Jambrong makin menggila nafsu binatangnya. Pergi, aku tidak sudi jadi budak nafsu laki-laki bejat seperti kamu, pergi. Bentak Bu Romlah sambil menangis dan mencoba membetulkan sebagian pakaiannya yang tersingkap dengan tergesa-gesa. Pada puncaknya Aba Jambrong malah tetap nekat. Nafsu setan sudah menguasai hati dan pikirannya. Laki-laki paruh baya yang lebih pantas jadi orang tua Bu Romlah itu dengan beringas menekan tubuh Bu Romlah dengan tubuhnya, hingga Bu Romlah kembali dalam posisi terpojok. Dia memaksa hendak mencium Bu Romlah, tapi Bu Romlah malah di luar dugaan, malah kembali meludahi wajah laki-laki bejat tidak tahu diri itu. Aba Jambrong murka dan balas menampar pipi kanan Bu Romlah dengan keras. Plak! Terdengar jerit kesakitan Bu Romlah saat pipi kanannya ditampar cukup keras oleh sang dukun mesum. Kurang ajar maneh, malah meludahi muka aing. Rasakan ini perempuan sial, teriak Aba Jambrong yang tersulut emosinya hingga naik ke ubun-ubun. Kembali suara tamparan di pipi kiri Bu Romlah terdengar hingga Bu Romlah kembali meringis kesakitan. Namun meski merasa kesakitan, Bu Romlah tetap menatap penuh kebencian pada laki-laki tua yang ada di hadapannya itu. Dengan punggung tangan Bu Romlah menghapus luka berdarah yang muncul di ujung bibirnya. Air matanya masih terus bergulir membasahi kedua belah pipinya hingga mata indahnya itu terlihat sembab. Pergi! Kali ini dengan sisa kekuatannya, Bu Romlah mencoba mendorong tubuh Aba Jambrong dengan kedua tangannya, tapi usahanya gagal. Tidak kalah akal, lalu Bu Romlah mengangkat kaki kirinya, kemudian menendang selangkangan laki-laki itu hingga Aba Jambrong menjerit kesakitan, seraya memegangi kemaluannya itu dengan kedua tangan. Tidak mau buang kesempatan, Bu Romlah dengan tertati-tati mencoba kabur dari sana. Akan tetapi Aba Jambrong yang tidak terima dengan perlakuan Bu Romlah menarik paksa rambut Bu Romlah yang panjang itu hingga dia teriak kesakitan. Tubuhnya yang mulai lemah jadi hilang keseimbangan hingga akhirnya jatuh terjerembab.
Tangis Bu Romlah makin terdengar keras, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Namun Abah Jambrong sama sekali tidak menghiraukan teriakan histeris kesakitan dan tangisan Bu Romlah. Laki-laki setengah baya itu sudah terlanjur dikuasai nafsu binatang yang kini menyelubungi dirinya. Abah Jambrong yang terkenal sebagai dukun yang berhati sadis tidak punya rasa kasihan, malah makin kencang menjambak rambut Bu Romlah. Kali ini Abah Jambrong bahkan memakai kedua tangannya untuk menarik paksa rambut panjang wanita yang sudah tidak berdaya itu, hingga sebagian rambut panjang Bu Romlah tercabut dari kulit kepalanya. Sebagian kulit kepala jadi botak dan di beberapa bagian ada cucuran darah akibat kerasnya jambakan tangan Abah Jambrong. Beberapa helai rambut yang rontok dan tidak sengaja tercabut terlihat berserakan di lantai yang masih beralaskan tanah. Rintihan kesakitan Bu Romlah makin menjadi. Sekujur tubuhnya terasa begitu lemah, tidak lagi bertenaga. Kedua matanya juga terlihat mulai bengkak dan sembab akibat dari tadi tidak henti-hentinya menangis. Bahkan Bu Romlah berharap lebih baik Tuhan mencabut nyawanya saja, karena dia sudah tidak sanggup menahan rasa sakit yang kini menderanya. Mampus maneh, perempuan keparat, perempuan sialan, biar aing kirim maneh ke neraka. Teriak Abah Jambrong dengan mata melotot, dan kali ini kedua matanya berubah jadi merah menyala. Biasanya itu pertanda jin perewangan yang ada di dalam tubuhnya sudah mulai menunjukkan eksistensinya. Jadi jin perewangan itulah yang sekarang mengendalikan tubuh dan menguasai pikiran Ki Jambrong sepenuhnya. Tidak puas sampai di situ, Abah Jambrong yang masih emosi karena sudah 2 kali diludahi oleh Bu Romlah, lalu dengan gigi gemertak tiba-tiba menginjak perut wanita yang sudah tidak berdaya itu, bergantian dengan kedua kakinya. Bu Romlah hanya bisa diam, tidak punya lagi tenaga untuk melawan. Bahkan untuk berbicara pun dia sudah tidak sanggup membuka mulut, saking beruntunya rasa sakit yang bertubi-tubi dia rasakan. Saat itu air mata yang tidak henti-hentinya mengalir dari kedua belah pipi Bu Romlah. Bahkan sepertinya air matanya pun sudah mulai mengering. Tidak lama kemudian tiba-tiba saja darah segar secara perlahan merembes dari pangkal paha wanita yang sedang hamil usia 2 minggu itu. Janinku, janinku, ya Allah, tolong selamatkan janinku ya Allah, rata Bu Romlah dalam hati. Naluri keibuannya seperti tertusuk ribuan belati saat menyadari ada cairan hangat berbentuk gumpalan tiba-tiba perlahan keluar dari selangkangannya. Ya, itu adalah janin Bu Romlah, janin berusia lebih kurang 2 minggu yang masih berbentuk gumpalan darah. Bu Romlah kini jadi keguguran gara-gara perutnya diinjak oleh Abah Jambrong. Kang Jalu, Kang, maafkan saya gagal menjaga janin kita. Ampuni saya, kata Bu Romlah dengan mata yang kembali tergenang butiran air mata. Namun Abah Jambrong yang hatinya sudah dikuasai nafsu iblis tanpa ampun malah menyeret paksa tubuh lemah ke dalam kamar. Dan tanpa rasa perih kemanusiaan, apalagi rasa jijik melihat tubuh bagian bawah Bu Romlah yang masih berlumuran darah akibat barusan keguguran janinnya, laki-laki setengah baya itu merudah paksa Bu Romlah yang sedang sekarat itu dengan beringas. Tepat setelah Abah Jambrong akhirnya tuntas melampiaskan nafsu bejatnya, Bu Romlah pun benar-benar terkulai lemah, lalu menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, wanita malang itu tewas mengenaskan dengan air mata yang masih berlinang di pipinya, dan dengan noda darah yang mulai mengering menempel di bagian pangkal pahanya. Yang lebih menyebalkan saat tahu Bu Romlah sudah tidak bernyawa, Abah Jambrong malah bersikap biasa-biasa saja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Selesai menyalurkan nafsu binatangnya, Abah Jambrong kembali mengenakan pakaian serba hitam yang biasa dia pakai lalu pergi begitu saja, meninggalkan jasad Bu Romlah. Itulah akibatnya kalau maneh sebagai perempuan sok jual mahal pada Abah Jambrong. Coba kalau tadi maneh mau dengan sukarela melayani aing di atas ranjang, pasti maneh akan tetap hidup. Bahkan aing akan memberikan kepuasan berlipat-lipat yang tidak mungkin maneh dapatkan dari si Jalu. Sunggut Abah Jambrong seraya menendang kaki kanan Bu Romlah yang terkulai ke bawah. Tubuh Bu Romlah yang kini tanpa busana dibiarkan begitu saja oleh Abah Jambrong. Suasana sepi senyap, hanya suara binatang malam di luar sana yang bersaut-sautan. Terdengar suara burung kedasi berkicau dari atas pohon rambutan yang berada tepat di samping gubuk Ki Jalu Muda. Konon warga saat itu mempercayai kalau suara burung kedasi yang berkicau adalah sebuah pemberitahuan kalau akan ada orang yang meninggal di tempat itu. Suara kicauan burung kedasi tersebut juga terdengar oleh Ki Jalu Muda dalam perjalanan pulang.
Namun dia pasti tidak akan pernah menyangka kalau kali ini orang yang dia cintailah yang akan lebih dulu meninggalkannya. Sementara itu Ki Jalu muda yang baru pulang dari musola merasa heran kenapa pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Padahal selama ini setahu Ki Jalu, kalau dia sedang di luar rumah baik ke musola atau ke kebun untuk bekerja, Bu Romlah yang hanya sendirian di rumah pasti akan selalu mengunci pintu rumah. Karena Ki Jalu berpesan pada Bu Romlah agar jangan keluar rumah saat dia tidak berada di rumah, kecuali kalau ada keperluan mendesak. Akang tidak mau ibu jadi bahan gunjingan tetangga. Sebaik-baiknya seorang istri adalah yang tinggal di rumah untuk menghindari fitnah. Begitu nasihat Ki Jalu muda pada Bu Romlah waktu itu. Sebagai seorang istri yang patuh pada suaminya, Bu Romlah benar-benar tidak berani melanggarnya. Bu Romlah lebih suka tinggal di rumah sambil membuat sapu lidi dari pelepah daun kelapa yang sudah agak tua. Nanti setelah sapu lidinya banyak, Bu Romlah akan menjualnya ke pasar. Pada saat itu perasaan Ki Jalu muda langsung tidak enak melihat ada ceceran darah dan gumpalan darah sebesar kepalan tangan di depan pintu. Dia pun langsung memanggil-manggil sang istri. "Neng, Neng, akang pulang, Neng," teriak Ki Jalu muda sambil langsung masuk ke dalam kamar. Tidak ada sautan, tidak ada juga sebuah senyum manis yang menyembul dari balik pintu kayu sederhana milik Bu Romlah yang biasanya selalu menyambutnya setiap pulang ke rumah. Hati Ki Jalu muda langsung hancur. Persendian tulangnya seperti hendak bertanggalan satu demi satu saat melihat kondisi sang istri tercinta yang sudah tewas mengenaskan dengan tubuh tanpa busana. "Neng, Neng, kenapa kamu tega meninggalkan akang, Neng?" teriak Ki Jalu muda histeris seraya memeluk tubuh istrinya yang kini sudah kaku. Seperti orang yang tidak waras, Ki Jalu muda terus memeluk dan menciumi sang istri yang sudah tidak bernyawa. Ki Jalu berteriak-teriak mencoba membangunkan sang istri, kemudian dia pun menangis histeris sambil memanggil-manggil nama Bu Romlah. Sampai akhirnya Ki Jalu muda menemukan sebuah batu akik berwarna hitam ada di lantai tanah rumahnya. Sepertinya itu milik si pelaku yang sudah tega merudah paksa istrinya dan membuat istri beserta janinnya jadi terbunuh. Ki Jalu muda memperhatikan dengan seksama batu akik tersebut dan tiba-tiba seperti teringat akan sesuatu. "Batu akik pancawarna ini kenapa mirip sekali dengan yang dimiliki Abah Jambrong, dukun santet dari desa sebelah? Apa mungkin dia pelakunya?" gumam Ki Jalu muda. Setelah jasad Bu Romlah dimakamkan, Ki Jalu muda sempat bertanya kepada beberapa orang warga tentang pemilik batu akik pancawarna khas Garut tersebut. Semua warga yang dia tanya kompak memberi jawaban yang sama kalau itu adalah milik Abah Jambrong, sesuai prediksi semula Ki Jalu muda. "Kurang ajar, dasar dukun keparat. Aku bersumpah akan membuat perhitungan denganmu, Ki Jambrong." Tekad Ki Jalu muda seraya meremas tanah basah tempat peristirahatan terakhir sang istri untuk selama-lamanya. Ki Jalu muda yang tahu kalau dia dengan kondisinya yang sekarang hanya akan mati konyol kalau sampai berani menantang langsung Abah Jambrong, akhirnya memutuskan keluar dari kampung. Ki Jalu mulai berkelana mencari guru yang bisa mengajarkannya ilmu kebatinan dan ilmu kanuragan. Bahkan Ki Jalu muda yang sudah terlanjur dibutakan dendam perlahan mulai meninggalkan Tuhannya. Dulu dia yang selalu rajin sholat, mengaji, berpuasa, bahkan suka menjadi muazin di setiap waktu sholat, kini benar-benar telah berubah. Ki Jalu muda sepertinya merasa kecewa pada Tuhan atas cobaan yang teramat berat untuk dia pikul sendirian. Setelah hampir 5 tahun berkelana berganti-ganti guru, melakukan banyak ritual yang kadang di luar nalar dan akal manusia, akhirnya Ki Jalu muda berhasil menguasai banyak ilmu kanuragan. Ki Jalu muda pun memutuskan untuk kembali ke kampungnya untuk membuat perhitungan dengan Abah Jambrong. Bukannya merasa malu, Abah Jambrong malah terang-terangan merasa bangga sudah berhasil merudah paksa perempuan yang disukainya. Hal itulah yang menyulut emosi Ki Jalu muda. Singkat cerita, Ki Jalu muda dan Abah Jambrong pun bertarung dengan adu kesaktian. Usia Ki Jalu muda yang jauh lebih muda dengan stamina yang masih bagus membuat Abah Jambrong sedikit kelabakan melawan Ki Jalu muda. Ya, Ki Jalu muda yang sekarang bukanlah Ki Jalu muda yang dulu. Sekarang dia sudah berubah jadi laki-laki bengis yang tidak punya rasa kasihan. Sampai akhirnya Ki Jalu muda berhasil menghabisi Abah Jambrong. Bahkan saking dendamnya jasad Abah Jambrong yang sudah tidak bernyawa, Ki Jalu muda buang ke sungai yang masih suka ditemui banyak buaya. Kembali ke masa sekarang, Ki Jalu termenung cukup lama seakan terhanyut dengan kisah masa lalunya yang sangat pahit itu.
sebuah masa lalu yang selalu menjadi bayang-bayang kelam dalam catatan kehidupannya. Punggung tangannya segera menyusut kasar sebutir air mata yang tadi sempat bergulir di pipinya. Sampai akhirnya sebuah suara yang cukup dikenalnya tiba-tiba membuyarkan semua lamunan Ki Jalu akan masa lalunya bersama mendiang Bu Romlah. "Maafkan saya tuanku, kalau saya lancang mengganggu waktu istirahat tuan, tapi ada hal penting yang ingin saya sampaikan." Disusul kemunculan sosok buto ijo bernama Wicaksana yang menemuinya. Ya, Wicaksana adalah salah satu jin perewangan Ki Jalu yang dia tugaskan untuk berjaga di sekitar area rumahnya. Setelah berusaha mengembalikan ketenangan dalam dirinya yang sempat terusik oleh ingatan masa lalu, Ki Jalu pun langsung berjalan perlahan menemui Wicaksana. "Ada apa gerangan Wicaksana? Mana tiba-tiba datang ke sini?" "Maaf tuanku, tapi saya dengar kalau tuanku Ki Jalu sedang mencari bocah ingusan yang bernama Miftah. Bahkan tuanku juga ingin sekali menghabisinya kan?" Wicaksana, sosok buto ijo peliharaan Ki Jalu yang juga ditempatkan di wilayah dekat pantai itu, balik bertanya. "Ya, itu benar sekali Wicaksana. Aing memang sengaja mencari bocah ingusan itu untuk membunuhnya karena dia sudah lancang membuang pelet kembang kantil lalu membawa kabur istri Aing dari rumah," jawab Ki Jalu dengan geram. "Nah, kebetulan sekali tuanku. Tadi saya tidak sengaja melihat istri tuanku sedang berada di kediaman para mahasiswa KKN dari kota Bandung. Tapi sepertinya kondisi istri tuanku juga sedang kurang sehat. Badannya kurus, matanya bengkak seperti habis menangis," terang Wicaksana panjang lebar. Ki Jalu spontan tercenung. "Berarti dugaan Aing tidak salah. Bocah ingusan itu bukan hanya membawa kabur istri Aing, tapi juga sudah menghancurkan pelet kembang kantil kiriman dari Aing. Kurang ajar pisan." Tampak Ki Jalu terlihat begitu geram. "Wicaksana, bawa Aing ke tempat yang tadi Maneh bilang sekarang juga. Aing tidak mau kalau sampai bocah ingusan itu sampai berhasil mengobati istri Aing. Bisa gawat," perintah Ki Jalu. Wicaksana hanya kembali menjawab singkat sambil menganggukkan kepalanya. "Baik tuanku." Kemudian sosok mereka berdua pun meninggalkan kediaman Ki Jalu. Lalu mereka berdua pun berjalan menuju tempat tinggal para mahasiswa KKN, di mana Bu Jamila untuk sementara waktu tinggal sampai Miftah menemukan rumah kontrakan yang layak untuk ditempati. Miftah, Selin, dan Nindi singkat cerita akhirnya sampai juga di tempat tinggal para mahasiswa KKN. Miftah menatap sedih ke arah kamarnya karena tiba-tiba saja dia kembali teringat pada mendiang Egi. Dulu sewaktu Egi masih hidup, pasti sahabatnya itu akan langsung menawarkan untuk membuatkan kopi atau teh manis buat Miftah. Bahkan seringkali mendiang Egi berinisiatif memasak mie instan plus telur kesukaan Miftah ketika dia malam-malam masih sibuk membuat laporan KKN. "Kenapa orang sebaik kamu malah lebih cepat dipanggil sama yang kuasa, Ki? Andai saja kamu masih ada, mungkin suasana kamar ini tidak akan sesepi ini dan aku tidak akan kesepian lagi," keluh Miftah dalam hatinya. Bahkan Miftah juga masih belum memindahkan barang-barang mendiang Egi yang masih tersimpan rapi di kamar yang mereka tempati berdua. Miftah akan menyimpannya dengan baik sebagai kenang-kenangan bersama mendiang sahabat baiknya itu. Pemuda tampan itu juga berjanji nanti setelah praktek KKN-nya selesai dan urusan dengan Ki Jalu beres, sebagian barang-barang milik mendiang Egi tersebut akan ia sumbangkan ke panti asuhan. "Kok aku lapar banget ya? Sejak datang ke sini kayaknya nggak ada yang nawarin aku makan atau ngasih cemilan gitu," sindir Nindi seraya melirik ke arah Miftah yang masih terlihat bengong terbawa suasana ketika mengingat mendiang Egi. "Aduh, si radio butut mulai deh mau ngajak ribut," sungut Miftah. "Loh, siapa yang ngajak ribut, Mif? Aku cuma kan bilang kalau aku lapar banget, emang gak boleh?" Nindi mendelik ke arah pemuda tampan yang kini berdiri di sampingnya itu. "Tapi cara ngomong kamu itu loh, Nin, kayak sengaja nyindir aku," ucap Miftah dengan nada kesal. Tiba-tiba Selin ikut menimpali. "Tapi beneran Mif, aku juga sama lapar banget ini. Tadi pagi perutku cuma diisi nasi goreng doang. Mana tadi energiku juga terkuras gara-gara ngasih pelajaran ke si dukun santet kampret," kata Selin. Nindi yang merasa seperti mendapatkan dukungan langsung menyalahkan Miftah yang selalu berprasangka buruk padanya. "Tuh kan aku bilang juga apa, buktinya Selin juga sama kelaparan." Miftah yang memang sudah tidak mau banyak berdebat dengan Nindi yang selalu merasa benar dan keras kepala itu, akhirnya memilih untuk mengalah. "Yaudah, kalian berdua aja deh yang duluan makan.
kalian makannya di warung Cek Yaya ya? Udah makanannya lengkap, enak-enak, harganya juga murah lagi. Kalian berdua kesana saja duluan, nanti aku nyusul, kata Miftah meminta persetujuan Nindi dan Selin. Selin manggut-manggut. Boleh juga, tapi awas ya, kamu jangan lama-lama lo nyusulnya. Soalnya aku dan Nindi belum tahu daerah Pamengpek ini, ancam Selin. Iya, jawab Miftah singkat. Namun karena Nindi dan Selin belum tahu letak warung Cek Yaya, Miftah pun akhirnya minta tolong kepada Raffi untuk menemani kedua gadis itu ke sana. Raffi tidak keberatan, dia malahan senang karena bisa membantu Miftah. Setelah Nindi, Selin dan Raffi berlalu, Miftah pun bergegas masuk ke dalam kamarnya, di mana saat itu Bu Jamila masih terbaring lemah. Di sampingnya sosok Raden Jayaraga terlihat setia, menunggu, tidak pernah beranjak sedikitpun dari tempatnya berdiri. Terima kasih banyak Raden, sudah mau membantu menjaga Bu Jamila. Raden Jayaraga tersenyum. Sama-sama Den Miftah. Bagaimana keadaan Bu Jamila seharian ini Raden? Tanya Miftah seraya membetulkan selimut Bu Jamila dan memegangi keningnya. Bu Jamila sejak tadi hanya tertidur Den. Bahkan bubur ayam sama teh manis yang Den Miftah tinggalkan sama sekali tidak disentuh, jawab Raden Jayaraga. Iya, badannya juga demam Raden, sahut Miftah dengan nada khawatir. Ya, dalam tidurnya Bu Jamila tadi selalu memanggil-manggil nama Abah Jaja dan Ambu Rahmi, terus menangis. Raden Jayaraga memberitahu Miftah. Miftah manggut-manggut. Dan Miftah pasti sudah tahu kan siapa mereka? Tanya Raden Jayaraga. Iya, sepertinya itu kedua orang tua Bu Jamila. Tapi saya pernah diperlihatkan penglihatan kalau mereka berdua sudah tewas di tangan Gandarwa Wiyasa. Tapi tiba-tiba Miftah menggantung ucapannya seperti agak ragu untuk meneruskan. Tapi apa Den? Saya kemarin sempat melihat ada dua jasad perempuan dan laki-laki Parubaya tergantung dengan posisi terbalik, dijadikan pancang depan rumah Ki Jalu. Terus? Iya, dan saya juga melihat kalau tangga yang ada di rumah Ki Jalu yang menyambungkan rumahnya dengan halaman itu bukanlah tangga biasa, tapi sepasang tulang kaki manusia yang dibuat sedemikian rupa hingga menjadi tangga. Ya, dia tidak tega untuk terlalu gamblang menjelaskannya karena masih merasa ngeri sendiri. Miftah juga makin tahu kalau Ki Jalu itu bukan hanya licik, sombong, pengkhianat, ambisius, tapi juga berhati bengis. Bisa jadi keluarga orang tua Bu Jamila sukmanya disekap di suatu tempat Den. Miftah manggut-manggut. Bisa jadi ya, tapi kira-kira di mana Ki Jalu menyekap sukma Bu Rahmi dan Pak Jaya ya? Miftah bingung sendiri lalu mengaruk-ngaruk kepalanya yang tidak gatal. Akhirnya Miftah putuskan untuk ganti baju dulu karena tubuhnya terasa begitu gerah setelah tadi sempat beradu ilmu kanuragan dengan sosok nenek-nenek sinden yang merasuki Selin. Tubuhnya juga terasa masih pegal-pegal dan sakit sehabis diseret Ki Barna di rumah tua. Sementara itu Nindi, Selin dan Raffi berjalan beriringan bertiga menuju warung makan Cek Yaya. Masih jauh nggak sih warungnya? Keluh Selin. Sabar atuh teh, sebentar lagi juga sampai, jawab Raffi mencoba menenangkan Selin. Iya nih lama amat, mana perut aku udah konser dangdut saking kelaparannya. Kali ini giliran Nindi yang mengeluh, seraya memegangi perutnya yang dari tadi diminta diisi. Itu di depan sana warung Cek Yaya, sahut Raffi seraya menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah sebuah warung nasi sederhana yang terletak tepat di dekat gapura desa. Pada saat yang sama Ki Jalu dan Wicaksana dari arah yang berlawanan sedang berjalan juga, dan mereka bertiga pun berpapasan dengan Ki Jalu di jalan. Raffi yang tahu siapa dan bagaimana sepak terjang Ki Jalu selama ini langsung berjalan sedikit menepi, tidak mau langsung nanti bertatap muka dengan raja santet dari tanah Pasundan itu. Sementara itu Ki Jalu dari kejauhan tiba-tiba seperti merasakan ada dua energi luar biasa yang keberadaannya sangat mengganggu dirinya. Bahkan terasa seperti hendak mengancam keselamatannya. Ki Jalu refleks memegangi dada kirinya yang mendadak berdenyut sakit, hingga langkahnya sempat terhuyung. Aduh, kenapa dada aing tiba-tiba terasa sakit begini, padahal tadi sehat-sehat saja, keluh Ki Jalu. Tubuhnya sempat terhuyung seperti hendak jatuh. Laki-laki Parubaya itu menghembuskan nafas dengan kasar, seperti sedang berusaha membuang sesuatu yang menyerangnya. Lalu tangan kirinya memegang dada kirinya. Mulutnya pun membacakan mantra-mantra penjagaan. Setelah itu Ki Jalu pun bisa kembali berdiri tegak. Ki Jalu langsung menghentikan langkahnya sejenak. Kedua bola matanya yang tajam memindai sekitar, seperti sedang mencari-cari sesuatu.
Sepertinya tadi ada yang tanpa sengaja menyerang Aing. Auranya begitu kuat, membuat bentrokan energi dengan energi Aing. Aing jadi penasaran, siapa orangnya? Gumam Ki Jalu sambil terus mengedarkan pandangan ke sekitar tempat itu. Namun di sekitar tempat itu tidak ada siapa-siapa, sehingga Ki Jalu jadi yakin kalau serangan itu berasal dari jarak jauh. Wicaksana pun jadi keheranan melihat tingkah majikannya itu. Padahal tadi Ki Jalu yang menyuruhnya agar cepat-cepat menuju rumah tempat tinggal para mahasiswa KKN. Namun sekarang malah justru Ki Jalu berhenti tepat di tengah jalan. Ada apa tuanku? Kenapa tuanku tiba-tiba berhenti? Bukannya tadi tuanku Ki Jalu minta saya agar bergegas mencari pemuda bernama Miftah? Tanya Wicaksana dengan spontan. Ki Jalu tidak langsung menjawab, melainkan menatap lurus ke arah depan di mana jarak 100 meter. Dia melihat ada 3 orang yang sedang berjalan berlawanan arah dengannya, dan Ki Jalu pun spontan kaget dan terhenyak ketika melihat ada 2 cahaya sinar samar, merah dan hijau, menyelubungi tubuh 2 orang gadis muda yang kini sedang berjalan di samping Raffi. Siapa kedua gadis itu? Rasanya baru kali ini Aing melihat keberadaan mereka. Sepertinya kedua gadis itu bukan asli dari daerah Pamengpek, tapi pendatang dari luar. Bila dilihat dari 2 cahaya samar berbeda warna yang menyelubungi tubuh mereka, Aing yakin kedua gadis itu bukanlah gadis sembarangan, tapi orang yang memiliki ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu lainnya yang tidak bisa dimiliki kebanyakan orang, kata Ki Jalu dalam hati. Tidak mau hanya menebak-nebak, akhirnya Ki Jalu bertanya pada Wicaksana. Wicaksana, apa Mane mengenal 2 gadis yang sedang berjalan berlawanan arah dengan kita? Tanya Ki Jalu seraya menunjuk ke arah Nindi dan Selin dengan jari telunjuk kirinya. Wicaksana pun mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk sang majikan. Oh, gadis yang 2 itu tuanku. Berdasarkan informasi yang saya dengar dari warga, mereka berdua adalah sepupu dan teman dari Miftah yang lagi tuanku cari. Mereka baru datang tadi pagi ke desa ini, kata Wicaksana mencoba menerangkan sedetail mungkin tentang informasi yang tadi dia dengar. Ada apa kedua gadis yang punya ilmu kanuragan cukup tinggi ini datang ke desa ini? Rasanya tidak mungkin kalau mereka hanya sekedar menemani si bocah ingusan. Aing yakin kedatangan mereka berdua pasti ada maksud tertentu, gumam Ki Jalu dalam hati. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.